Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih semangat? Semangat. Bapaknya semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yang sama-sama kita cintai guru kita bersama, yang semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Al-Fadil As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Muhammad bin Umar Al-Atas beserta segenap keluarga besar daripada Sayyidil Walid Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Umar Al-Atas, orang tua kita Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, para habaib Al-Habib Hasan bin Ali Al-Atas, Habib Sadiq Al-Kaf, Habib Abdurrahman bin Alawi Al-Atas, Al-Habib Abdullah Al-Habsi, dan para habaib lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para asatidz, para guru-guru kita bersama, wabil khusus Ustadz Dedi, Ustadz Muammar, Ustadz Idam, dan para asatidz lainnya, Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Kampung Gandaria, wabil khusus guru kita bersama Ustadz Maman Fatur Rahman. Ada lagi Habib Agil Aidid, mohon maaf Bib, lupa Bib. Dan hadirin hadirat jamaah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang tua jangan GR ya. Yang merasa cantik ketawa boleh, yang gak cantik gak usah ketawa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang di tempat yang sangat mulia ini. Tempat yang sangat mulia ini, tempat yang penuh rahmat ini, ditambah lagi dengan zikir-zikir yang tadi kita baca, salawat-salawat yang tadi kita baca. Mudah-mudahan semua yang kita baca, baik zikir, salawat, baca Al-Quran, semakin akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik,
para remaja-remaji yang saya muliakan pada malam hari ini, acara kita ada dua macam acara sebenarnya. Pertama adalah acara bulanan, kedua adalah bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan begini, Bu, kenapa sih kita harus maulid? Kenapa kita harus sholawat? Kalau kita berbicara bulan maulid, bahwa dulu kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Pasti ada pertanyaan semacam ini. Dulu bangsa Arab mengenal bahwa bulan Rabiul Awal itu tidak ada istimewanya. Sebelum lahirnya seorang kekasih Allah, baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa bulan Maulid tersebut, bulan Rabiul Awal itu tidak ada keistimewaan sama sekali. Maka kemudian Allah memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan untuk dilahirkan seorang manusia termulia, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Muharram, seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di bulan-bulan yang lain, yang mana bulan lain tersebut sudah mempunyai kemuliaan, tentu masyarakat Arab akan mengatakan pantas Nabi Muhammad itu mulia karena lahir di bulan yang mulia. Rabiul Awal menjadi mulia dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pantas kita sebagai umatnya untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Dan pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan beberapa keterangan tentang sholawat lah yang gampang diamalkan. Kenapa sih kita harus bersolawat? Dan ada pertanyaan, ibu-ibu bisa sholawat kak? Bu, ibu gak kedengeran sama saya? Yang cantik-cantik jawab dong. Bisa sholawat nggak? Nah, saya tanya yang bapak-bapak nih, yang ganteng-ganteng nih, bisa sholawat nggak? Bisa baca sholawat? Coba sholawat gimana? Sallallahu ala Muhammad gitu. Artinya gimana tuh? Sallallahu ala Muhammad. Yang sholawat siapa? Allah kan? Yang sholawat kita apa Allah? Kalau kita baca Sallallahu ala Muhammad, yang sholawat siapa? Allah yang bersolawat. Terus ada tag begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang sholawat siapa? Allahumma, wahai Allah, sholli, bersolawatlah, ala Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, yang sholawat siapa? Allah. Lah kita ke bagian apa? Kita bisanya cuma nyuruh, Bu. Ibu-ibu kalau baca setiap hari 1000 kali Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu ibu nyuruh Allah sholawat kepada Nabi, bukan ibu yang sholawat. Betul nggak, Bu? Dipaham nggak? Yang sholawat kita apa? Allah. Allah yang bersolawat kepada Nabi. Nih, kalau kita baca dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ada keterangan namanya Syekh Ibrahim bin Ismail. Beliau mengatakan begini, as-salatu minallah rahmah wal maghfirah. Salawat itu kalau datangnya dari Allah adalah bentuk rahmat dan ampunan. Wa min ibadihi ad-du'a'u. Kalau sholawat itu lafadznya dari hamba, maksudnya dari kita nih, kalau kita sholawat kepada Nabi itu bentuknya doa. Betul nggak, Bu?
Wa min malaikatihi al istighfar. Kalau sholawat itu lafadznya dari malaikat, bentuknya istighfar. Coba saya mau tanya, siapa yang bisa sholawat kepada Nabi? Coba cari sholawat kepada Nabi. Tidak ada sholawat kepada Nabi kecuali kita nyuruh Allah bersolawat kepada. Makanya kata ulama, kullu amalin bedal gobul, ya, setiap amal itu antara diterima dan tidak, illa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat yang kita baca pasti diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Karena hakikat yang bersolawat itu bukan kita. Kita cuma mendoakan Nabi Muhammad dan kita nyuruh Allah, wahai Allah, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Semua teks solawat itu pasti lafadznya begini, ya Allah, salawatlah engkau kepada Allah. Dan Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Lafadznya pakai lafadz fi'il mudhari', artinya hal wal istiqbal. Senantiasa Allah bersolawat kepada Nabi, artinya setiap saat Nabi Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi. Maka kita sebagai umat Nabi, kalau kita punya lisan berat untuk sholawat kepada Nabi, itu namanya kurang ajar kepada Nabi. Kalau Allah zat yang menciptakan Nabi Muhammad tidak henti-hentinya sholawat kepada Nabi, maka yang mengaku umat Islam, mengaku cinta sama Nabi, tapi berat untuk bersolawat kepada Nabi, berarti dipertanyakan kecintaannya kepada Nabi. Apakah ada kecintaan kepada Nabi kalau kita punya mulut ini berat untuk salawat kepada Nabi? Maka ketika kita sering hadir maulid, pengajian-pengajian diajarkan para habaib, para ulama, sudahkah kita mengamalkan satu amalan yang sangat ringan ini, salawat kepada Nabi? Gak usah banyak-banyak, salawat sehari 1000 aja setiap hari, 1000 kali. Apa janji Rasul ketika orang bersolawat 1000 kali dalam sehari? Man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Siapa orang yang bersolawat sebanyak 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan tersentuh api neraka. Amin ya robbal. Bisa bu, siap solawat sehari 1000? Siap sholawat sehari 1000. Apalagi orang macam kita nih bu, banyak dosa, banyak maksiat, ya. Orang macam kita ini banyak maksiat, banyak dosa, perbanyak sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebagai umat Islam aku cinta sama Nabi, tapi kita punya mulut berat untuk salawat kepada Nabi. Orang-orang di luar sana yang gemar bermaksiat, apalagi cewek-cewek yang suka tiktokan. Ibu sering lihat nggak di tiktokan bu? Saya sering lihat orang tiktokan, cewek-cewek pakai jilbab, pakai kerudung tiktokan gitu. Emang dianggap itu halal kali ya? Itu haram bu. Pakai kerudung ibu-ibu, ada yang genit banget pak. Kemarin saya lihat di YouTube ibuku joget-joget di masjid. Allahu Akbar. Udah tua bangka, bau tanah. Ibu-ibu, nenek-nenek joget-joget di masjid, nggak tahu malu. Katanya apa? Konten. Allahu Akbar. Ingat nggak bu? Ketika kita bikin maksiat, itu seolah-olah kita mencoreng wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bikin maksiat, mengumbar aurat, apalagi seorang wanita, itu seolah-olah mencoreng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat nggak siapa di hari kiamat yang sanggup memberikan syafaat untuk kita sebagai pendosa semacam itu? Coba tanya, siapakah orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita
dosa macam kita di hari kiamat kalau bukan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita nggak sedih ketika melihat orang Islam pakai kerudung, pakai jilbab, joget-joget di TikTokan, di YouTube, dilihat ribuan bahkan jutaan orang-orang kafir memandang, oh begitu ternyata umat Nabi Muhammad yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad kelakuannya seperti orang kafir. Na'udzubillah. Apa kita nggak pernah berpikir bikin malu Nabi Muhammad? Siapa nanti yang sanggup memberikan syafaat kepada kita yang banyak maksiat? Apakah kita nggak malu ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Ini harus kita pikirkan. Bagi kaum wanita, tolong jaga aurat yang baik, penampilan yang baik. Kadang-kadang pakai kerudung, oh udah pakai kerudung ini joget-joget TikTokan. Kadang-kadang kerudungnya bagus, pantatnya kelihatan, tertutup, tapi benjolannya kelihatan. Itu sama aja hukumnya haram. Bikin malu Nabi Muhammad, bikin sedih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliaulah satu-satunya manusia yang di padang mahsyar nanti mati-matian belain kita. Bukan ayah kita yang berikan syafaat, bukan RT kita, bukan lurah kita, bukan presiden kita yang berikan syafaat kepada kita. Cuma beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang sanggup diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita. Di dalam kitab Riyadhul Bariah diceritakan Al-Imam Hasan Al-Basri suatu hari didatangi oleh ibu-ibu. Ini ibu-ibu ceritanya punya anak perawan habis meninggal. Nah, ini mungkin anak perawannya gini bu, yang suka tektokan bu, suka joget-joget di panggung tuh kan, ya pakai kerudung tapi joget-joget di panggung, di tiktokan gitu. Nah ini mungkin kayak gitulah perempuan. Kan wanita zaman sekarang kayak gitu bu, ya kan? Kayaknya kalau nggak bikin tiktokan kayaknya gatel. Apalagi ibu-ibu tukang bikin status, punya utang statusin, ya kan? Orang sekarang kan gitu, punya utang statusin. Emang kalau pasang status beres tuh utangnya? Enggak. Utang itu urusannya solusinya dibayar. Ini punya utang statusin, semua biar orang tahu. Baru kemarin nagih lagi. Emang kalau distatusin kemudian beres gitu? Enggak. Ya, kalau banyakin utang ya bayar urusannya. Kalau belum punya duit ya cari, itu urusannya. Jangan statusin. Masak jengkol ibu-ibu juga statusin di foto, ya kan? Ya nggak bu? Masak jengkol doang belagu, statusin kemana-mana, ya kan? Cuman jengkol pete, statusin kemana-mana. Ini ibu-ibu zaman sekarang, ya kan? Kayaknya kalau nggak distatusin gatel tangan tuh. Apalagi cewek-cewek zaman sekarang tuh, semuanya serba di TikTok ada. Nah, ini ibu-ibu ini bilang sama Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya punya anak gadis belum lama wafat dan saya rindu kepada putri saya. Tolong berikan saya amalan supaya saya bisa melihat dalam mimpi. Imam Hasan Basri kemudian memberikan amalan kepada ibu tersebut. Apa amalannya? Ibu disuruh sholat habis isya, sholat sunnah, ya sholat sunnah. Kemudian sahabat sholat sunnah, bacalah sholawat bu sampai ibu tertidur. Kemudian ibu ini pulang. Habis pulang dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah ternyata subhanallah, dalam mimpi ini ibu tersebut bertemu melihat putrinya yang sudah wafat. Alangkah kagetnya ibu ini ketika melihat putrinya yang barusan wafat itu sedang diazabu, disiksa tuh, gara-gara suka tiktokan tuh, diazab sama Allah tuh. Tapi zaman dulu belum ada TikTok bu ya.
Lama tuh, udah ratusan tahun yang lalu belum ada tiktokan. Ini nih perempuan sedang diazab, ini lehernya dikalungin rantai api bu. Mending kalungin rantai sepeda, rantai api. Ini si ibu melihat anaknya disiksa, masya Allah menjerit, sedih. Ketika melihat anaknya diazab sama Allah, dia terbangun, kemudian besoknya datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Imam, saya sudah mengamalkan yang engkau perintahkan semalam, wahai Imam, dan saya melihat putriku dalam mimpiku, putriku dalam keadaan tersiksa, wahai Imam. Tolong wahai Imam, berikan saya amalan supaya terbebas daripada azab api neraka. Imam Hasan Basri bingung bu, karena zaman itu belum ada tahlilan, ya kan? Kalau zaman sekarang sih ada tahlilan, ya, ada tahlil yang kita baca, ya, ada lagi satu kalimat yang luar biasa. Kalau kita baca, kita kirimkan kepada orang sudah kita wafat. Ada bentuk tasbih yang Nabi katakan kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani inda rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa bu? Apa enggak? Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kata Nabi kalimatani, dua kalimat, khafifatani yang ringan, fil lisan, di lisan, sakilatani fil mizan, berat timbangannya, habibatani inda rahman, dan sangat dicintai oleh Allah adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini Imam Hasan Basri bingung, aduh gimana ya? Udah bu, coba ibu sedekah aja. Ibu sedekahin, kemudian niatkan untuk putri ibu yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada dosa putri ibu. Lalu si ibu pulang. Habis itu Imam Hasan Basri malamnya bermimpi bertemu wanita yang sangat cantik sekali. Wanita gimana bu? Bu, wanita yang cantik sekali. Wanitanya pakai gaun, ya kan? Pakai mahkota di kepala, pokoknya seperti putri raja. Ya, yang cantik, bahenol, denok, demblon, apalagi? Kayak apa tuh? Biola Spanyol kalau orang anak muda sekarang bilangnya tuh. Denok, demblon, dermok apa? Derkom gitu. Ini melihat dalam mimpi ini ketemu wanita yang cantik banget. Kemudian si wanita ini bertanya, wahai Imam, apakah Imam kenal saya? Kata Imam Hasan Basri, enggak, saya enggak kenal kamu. Emang kamu siapa? Wahai Imam, aku adalah putri ibu-ibu yang kemarin datang ke rumah Imam. Kata Imam Hasan Basri, iya, saya ingat kemarin itu ada ibu-ibu yang datang ke rumah saya bercerita tentang anaknya, namun yang saya tahu, dia cerita anaknya itu sedang diazab, sedang disiksa sama Allah, bukan seperti kamu keadaannya sekarang ini. Lalu si perempuan ini berkata, wahai Imam, betul, memang kemarin keadaan kami seperti itu wahai Imam. Bahkan ada 70.000 penghuni kubur di sini, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Basri, terus sekarang keadaan kamu kok menjadi seperti ini? Dapat nikmat yang luar biasa dengan apa? Lalu si perempuan ini menjawab, wahai Imam, kemarin itu ada orang soleh, ada orang baik lewat kuburan kami, ya, dia orang baik lewat kuburan kami, dia baca sholawat 1 kali, ya, dia baca sholawat 1 kali, kemudian dia ngucap begini. Dibaca misalkan dia baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini orang baik lewat kuburan kami membaca salawat 1 kali, kemudian dia bilang, ya Allah, sampaikanlah pahala salawatku untuk seluruh penghuni kubur di sini.
Ini orang ngucapin satu salawat kemudian menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur di sini, maka seketika itu wahai imam, kami bersama 70.000 ahli kubur di sini semuanya diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkah satu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Masih nggak mau salawat? Masih nggak mau salawat? Kalau satu salawat bisa mengangkat azab orang yang dikubur, bagaimana kalau satu orang bersolawat 1000 kali kemudian dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat? Kalau ibu, bapak, adik-adik sayang kepada orang tua sudah wafat, ibu-ibu sayang kepada suami yang sudah wafat, bapak-bapak sayang kepada istri yang sudah wafat, atau orang tua atau nenek kakek yang sudah wafat, kirimkan salawat kepada mereka. Mereka yang di alam barzah menangis. Apa kata Nabi? Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharib al mukhawis. Tidaklah orang di alam barzah kecuali mereka ini seperti tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Itu kata Nabi. Mal mayyit fi qabrihi, tidaklah orang yang sudah mati di alam kuburnya illa kecuali kal gharib al mukhawis, kecuali seperti orang yang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita sayang kepada orang tua sudah meninggal, sayang kepada suami istri kita, anak-anak kita, ataupun orang-orang kita cintai, doakan mereka, kirimkan bacaan sholawat. Jangan nunggu malam Jumat saja. Yang meninggal di sana butuh doa dari kita setiap saat. Ini baca doa nunggu malam Jumat, itu pun kalau rame-rame, jangan lupa ya. Jadi intinya ketika perayaan Maulid, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, kita akan dekat dengan Nabi SAW. Kata Nabi, inna awla nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya. Kita bayangin bu, kita bayangin nanti di padang mahsyar semua orang berkumpul, semua dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semua manusia berkumpul. Kira-kira kita berdirinya di mana, Nabi Muhammad di mana? Seandainya Nabi Muhammad berdiri di Monas, kita di sini kira-kira bisa ngelihat nggak? Bisa ngelihat nggak kira-kira? Saking banyaknya manusia di padang mahsyar, Nabi Muhammad misalkan berdiri di Monas, kita di sini bisa ngelihat nggak? Yang bikin dekat kita kepada Rasul adalah sholawat, kadar sholawat yang kita baca. Banyak orang sholawatnya sampai puluhan ribu setiap hari. Ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang 500, ada yang 100. Kita berapa sholawatnya? Ya, perbanyak sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan sholawat kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan kita bisa masuk surga di belakang Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul dengan para habaib dzurriyyah Rasulullah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.